Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? You are watching a second video in the second meeting for 12th grade. Today, I'd like to explain about writing a report. Di hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menulis tentang report. Report itu teks laporan. Mungkin di kelas 11 kita sudah pernah membahas sedikit tentang report text ya. Report text tentang man-made, kemudian natural disaster, laporan-laporan yang pernah kita bahas mungkin sebelumnya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis report. Nah, report itu sendiri, jadi dalam pembelajaran ini kita akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan report, what is the meaning of report, dan structure of report. Bagian-bagian dari report ya. Bagaimana apa yang dimaksud dengan report, kemudian bagian-bagian dari report akan kita jelaskan. Oke. What is the report? The report is written for clear purpose and to particular audience. Jadi report itu biasanya ditulis untuk sebuah tujuan dan untuk audiens tertentu. Jadi ditulis untuk tujuan yang jelas dan untuk audiens tertentu. Jadi si pembacanya itu kita tentukan, misalkan siapa, apa pelajar, apa pekerja, apa karyawan, apa petani, itu biasanya sudah ditentukan dari awal. Jadi kita menulis report itu tujuannya apa, terus siapa yang akan bacanya itu sudah ditentukan dari awal. Specific information and evidence are presented, analyzed, and applied to particular problem or issue. Jadi di dalam report itu kita itu menyajikan, menganalisis, juga mengaplikasikan sebuah informasi yang spesifik disertai dengan data untuk sebuah masalah atau isu yang kita bahas. Jadi isu yang kita bahas itu disajikan, kemudian dianalisis, kemudian bagaimana aplikasinya dengan informasi dan bukti yang kita cari. Ini ya seperti semacam penelitian atau research ya. The information is presented in clearly structured format, making use of section and heading so that the information is easy to locate and follow. Jadi biasanya dalam report itu penyajiannya itu menggunakan format atau bagian-bagian tertentu. Misalkan ada judul, ya kan, ada kemudian ada table content, ada summary dan sebagainya, ada conclusion. Jadi biasanya ada daftar isi kan, daftar isi sehingga kita itu bisa lebih mudah ya kan untuk mencari bagian-bagian tersebut. Biasanya dibuat dalam format yang lebih rapi ya kan. Beda lagi dengan artikel ya kan. Nah, nanti kita akan bahas beda lagi dengan artikel, report dengan artikel. Jadi ada bagian di dalam report itu ada bagian-bagian teksnya itu yang lebih terstruktur ya kan. Misalkan ada daftar isi, kemudian summary, ada kata pengantar atau acknowledgement,
kemudian ada isinya, ada kesimpulan, kemudian ada daftar pustaka kalau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris namanya reference dan sebagainya. Jadi kalau kita mau mencari report itu biasanya ada bagian-bagian tertentu. Oke. Nah, report itu bisa satu one page or more ya kan, bisa satu buku juga. Nah, bisa satu halaman ataupun satu buku. Oke. A report is statement to describe finding of research. Jadi report itu adalah teks ya, pernyataan atau teks atau bacaan yang menunjukkan penemuan dari sebuah penelitian. Nah, jadi biasanya report itu sebelum kita menulis report itu data-data yang tadi itu bukti dan informasi itu biasanya kita research ya. Kita melakukan penelitian atau melakukan semacam research, investigation, observation ya, seperti itu. Jadi biasanya data yang kita tulis itu tidak sembarangan ya kan, tapi merupakan sebuah hasil dari kita meneliti sebuah problem atau isu tadi itu. Nah, jadi kita tidak asal menulis tapi mencari seperti mungkin artikel ilmiah ya, seperti itu report. Reports are usually a formal account of the result of investigation or observation. Jadi report itu biasanya dalam bentuk yang formal sebagai hasil dari investigasi dan observasi kita. Nah, jadi kita melakukan investigasi, penelitian, ya kan, penelusuran, kemudian observasi, lakukan survei dan sebagainya, kemudian hasilnya kita tulis dalam report. Jadi hasil penelitian kita itu biasanya ditulis bentuknya report gitu. In contrast to article, which set out and depend on older view of topic doesn't need to include headings. Jadi biasanya berbeda dengan artikel. Kalau artikel itu biasanya dia itu lebih cenderung kepada sudut pandang si penulisnya, ya kan, tergantung kepada sudut pandang si penulisnya. Si penulis, kemudian si artikel ini biasanya doesn't need to include heading. Biasanya tidak memerlukan semacam heading atau bagian-bagian tertentu atau judul-judul tertentu. Nah, sementara report itu biasanya examines the subject and organize simple to visual arrangement. Jadi biasanya disusun dalam penyusunan atau arrangement yang lebih organized, tertata rapi ya, dan simple. Jadi ada bagian-bagian tertentu. Kalau artikel itu biasanya tidak ada bagian-bagiannya ya kan. Kalau report itu dia memiliki bagian-bagian tertentu. Itu perbedaannya. Yang kedua, kalau artikel itu tergantung atau dirancang berdasarkan kepada subjektif dari si penulis atau sudut pandang dia, bukan berdasarkan data ya kan. Kalau report berdasarkan data hasil penelitian, jadi lebih ilmiah, berdasarkan investigasi dan observation ya kan itu. Nah, itu ya mungkin gambaran sedikit tentang report. Report kalau di bahasa Indonesia mungkin semacam makalah ilmiah atau artikel ilmiah. Oke, kita lanjutkan. Nah, structure of report. Number 1, section 1 itu title. Title itu
judul ya kan. Nah, jadi dalam report ada judul. Title page. Oke, section 2, table content. Table content itu is table of the information located in the report. Each item in the content should have corresponding page number that show that the section begin only. Jadi kalau bahasa Indonesia itu biasanya disebut daftar pustaka. Jadi ada petunjuk di halaman berapa untuk bagian ini, halaman berapa bagian ini gitu ya. Nah biasanya ada nomornya kan kalau daftar pustaka, itu bahasa Inggrisnya table content. Section 3, abstract or summary, ini biasanya abstract or summary itu contain summarized version of entire report including any conclusion or recommendation. Biasanya summary itu kesimpulan ya sebenarnya. Abstrak itu sebenarnya apa yang ada di dalam report tersebut disimpulkan, diabstraksikan ya kan? Jadi di dalamnya terdapat kesimpulan dan juga rekomendasi. Rekomendasi itu apa yang harus dilakukan ya kan? Apa isi dari teks tersebut disimpulkan. Nah itu abstraksi, biasanya report disampaikan di awal. Selain nanti ada juga conclusion di akhir. Tapi abstrak itu kalau Anda bikin skripsi ya, itu biasanya keseluruhan dari semua teks yang ada ya, semua pembahasan kita disampaikan di abstrak. Oke. Dan section 4 itu introduction or background. Nah, di dalamnya bisa tergantung purpose and method. Introduction itu latar belakang ya. Latar belakang biasanya. The introduction provide a context so that the reader understand what is in the report. Jadi biasanya kita menerangkan alasan, kemudian bentuk-bentuk penelitian, kemudian tujuan, kemudian scope atau pembacanya siapa, kemudian cara kita meneliti atau method tadi dijelaskan biasanya di background atau di introduction ya. Nah itu number section 5, main body or discussion. Nah, di sini inti dari teksnya, struktur reportnya, yaitu penjelasan, ya kan, secara menyeluruh apa yang kita temukan, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, biasanya juga kalau report itu ada discussion. Discussion itu diskusi. Yang maksud diskusi di sini adalah ada semacam pendapat-pendapat gitu. Pendapat-pendapat menurut kita sebagai penulis bagaimana tentang problem atau isu tersebut. Nah, jadi di sini main body itu content information about the problem and the report focus on. Jadi mengandung informasi-informasi yang kita bahas. Nah, yang kita fokus untuk membahasnya di dalamnya. Kemudian section 6 conclusion. Conclusion itu kesimpulan, reference or bibliography and appendix. Jadi conclusion itu kesimpulan ya. Kalau reference itu section is list of book, journal, and other sorts of information that were used to compile the report. Jadi reference itu adalah daftar-daftar buku, jurnal, atau sumber-sumber informasi yang lain yang kita ambil untuk melengkapi report kita. Itu reference or bibliography ya.
Biasanya daftar pustaka seperti itu kalau bahasa Indonesia. Appendage itu include all supplementary material related to the report. Jadi biasanya bahan-bahan tambahan yang untuk melengkapi report kita. Biasanya bahan-bahan tambahan itu seperti gambar, kemudian grafik ya, kemudian maps, foto ya kan, atau questionnaire and other information. Nah, questionnaire itu kayak semacam survei ya kan, survei pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Biasanya kalau kita meneliti sesuatu itu biasanya pakai questionnaire. Nah, questionnaire-nya itu dicantumkan di appendage. Jadi ini sebagai lengkap saja. Oke. Itu structure of report ya kan, mungkin nanti beda-beda ya kan, karena report itu ada yang panjang, kemudian ada juga yang hanya satu lembar. Jadi ini yang intinya biasanya mengandung seperti ini kalau lengkapnya. Kalau yang satu lembar mungkin ada sedikit-sedikit, mungkin hanya main body-nya saja dengan heading, kemudian dengan conclusion dan sebagainya. Itu tergantung nanti bagaimana si penulisnya. Tapi yang intinya report itu biasanya menyajikan data ya kan, menyajikan data berdasarkan penelitian, investigasi atau observasi. Jadi bukan artikel news yang seperti itu ya kan. Mungkin ada juga artikel yang bentuknya report. Jadi Anda harus bisa membedakan artikel biasa dengan report. Nah, jadi tugas Anda adalah untuk pertemuan kedua ini find out the report. Coba search a report and then you find out the most difficult word, ya kan? 20 words ya. 20 words and then you write on the paper ya kan, and try to find out the meaning in Indonesian and English and the part of the speech of the word gitu. Nah, jadi artinya tugasnya kamu cari text report dengan ciri-ciri yang strukturnya seperti ini, kemudian kamu temukan 20 kata yang paling sulit ya kan, ditulis di dalam kertas ya kan, 20 kata itu. Jadi satu kata itu ditulis dalam sobekan kertas. Kamu bikin sobekan 20. Kemudian si kata yang sulit dari text report yang kamu cari itu, kemudian kamu tulis di sana artinya dalam bahasa Indonesia dan kata apa. Kata apa maksudnya noun, apa adjective, apa verb, apa adverb ya, part of speech-nya. Itu masuk dalam kategori kata apa. Nah, apakah dia kata kerja, verb, atau noun, kata benda, atau adverb, keterangan, atau adjective, kata sifat. Jadi, kamu cari report, kemudian temukan 20 kata yang sulit menurut kamu, kemudian tulis di kertas, disobekkan kertas ya kan, nah simpan digulung-gulung gitu, kemudian simpan di satu wadah tertentu ya kan, simpan di satu wadah tertentu, dimasukkan si gulungan kertas yang 20 tadi itu, nah di dalamnya itu dituliskan artinya ya kan, artinya, kemudian katanya, jenis katanya apa. Itu mungkin untuk tugasnya itu tidak dikirim yang kata-kata tersebut, tapi yang Anda kirim di Google Classroom itu cukup text reportnya saja. Nah, beserta dengan bagian-bagian yang Anda temukan, oke? Nah, untuk
tugas tambahannya nanti waktu kita tatap muka untuk yang 20 kata sulit tersebut. Jadi yang dikirim di Google Classroom itu hanya teksnya saja beserta dengan bagian-bagiannya. Nah, coba dicari bagian-bagiannya sesuai dengan yang sudah tadi dijelaskan. Oke. Thank you. I think it's enough for today, ya kan? See you next time. Thank you for watching this video and fighting, ya. Tetap semangat belajar. Tetap semangat belajar sekalipun kita virtual learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.